menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, TNI memiliki banyak tank tempur yang andal yang mampu melahap segala medan operasi dan membantu pergerakan tentara. Tank-tank TNI juga dilengkapi dengan teknologi canggih, menunjukkan bahwa kendaraan lapis baja TNI tidak hanya dibuat oleh industri pertahanan asing, tetapi juga dibuat oleh orang-orang di dalam negeri. Tank-tank andalan TNI saat ini digunakan untuk Batalion Kavaleri TNI Angkatan Darat atau AD dan Korps Marinir Angkatan Laut atau AL. Berikut ini adalah tank-tank andalan TNI yang jarang orang ketahui. Tank PT-76. Yang pertama ada tank PT-76 yang merupakan tank ringan amfibi buatan Uni Soviet. Kendaraan tempur lapis baja ini diperkenalkan pertama kali pada 1950 atau pada masa Perang Dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Berdasarkan situs tank ensiklopedia, PT-76 awalnya digunakan sebagai tank intai standar milik Angkatan Darat Soviet dan juga beberapa negara Pakta Warsawa lain seperti Rumania, Hungaria, Cekoslovakia, Bulgaria, Polandia, Albania, dan Jerman Timur. Pada masanya, tank ini terkenal dengan tampilan yang gahat, sehingga banyak negara di dunia tertarik memilikinya, tak terkecuali Amerika, musuh bebuyutan Soviet. Saat ini tank PT-76 sudah tersebar di penjuru dunia. Tak kurang dari 25 negara yang telah menggunakan kendaraan tempur lapis baja ini, di antaranya Suriah, Irak, India, Vietnam, Korea Utara, dan Indonesia. Tank PT-76 telah menjadi bagian dari barisan alutsista TNI Angkatan Laut atau AL di Indonesia dari tahun 1964 hingga saat ini. Namun baru-baru ini dikabarkan bahwa beberapa bagian telah dimodernisasi oleh perusahaan Ningda asal Israel. Tank PT-76 memiliki panjang 6,91 meter, lebar 3,15 meter, dan tinggi 2,32 meter, dengan bobot hingga 14,6 ton. Tank dengan kekuatan 240 tenaga kuda dapat mencapai kecepatan 44 km per jam di jalan, tetapi kecepatannya di air hanya 10,2 km per jam. Senjata utama kendaraan tempur ini adalah meriam D56TM 76,2 mm stabil yang dapat menampung hingga 40 peluru. Ada juga senjata sekunder tipe koaksial SGMT 7,62 yang dapat menampung hingga 1000 peluru. Lambung tank PT-76 dapat menampung 2 orang dengan komandan di sebelah kanan dan pemuat di sebelah kiri. Lambung tank memiliki pelindung baja dengan ketebalan 15 mm di seluruh bagian tank. Tank PT-76 memiliki mesin diesel 4 tak dengan 6 silinder dan mesin pendingin air. Dengan bahan bakar 250 liter, ia dapat berkendara hingga 400 km. Tersedia ruang di bagian belakang tank untuk menampung bahan bakar eksternal, yang dapat meningkatkan jarak tempuh tank hingga 510 km. Tank PT-76 Korps Marinir Indonesia menggunakan mesin ini dalam beberapa operasi militer, seperti Operasi Dwi Kora di Kalimantan pada 1964 hingga 1965, Operasi Seroja di Timur-Timur pada 1975 hingga 1979, dan Operasi Pemulihan Keamanan di Aceh pada 2002 hingga 2005. Dan kalian tahu berapa harga tank satu ini? Dari berbagai sumber, harganya per unit sekitar 50 hingga 114 juta dolar Amerika Serikat. Kalau dirupiahkan sekitar 804 miliar 805 juta rupiah sampai 1 triliun 835 miliar rupiah. Tank AMX-10 PAC 90. Selanjutnya ada AMX-10P yang merupakan mobil infanteri amfibi Prancis yang harganya tidak diketahui secara detail, tapi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Nah, tank AMX-10 PAC 90 dikembangkan dari tahun 1965 hingga seterusnya untuk menggantikan AMX VCI di Angkatan Darat Prancis. Dia bertugas di Angkatan Darat Prancis sejak diperkenalkan pada tahun 1973 hingga pensiun pada tahun 2015 ketika VBCI sepenuhnya menggantikannya. AMX-10P juga diekspor dengan sukses dan masih digunakan oleh militer beberapa negara. Sejumlah tentara Arab memilih pesawat ini dan telah digunakan oleh Irak, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Versi kelautan khusus untuk Singapura dan Indonesia mencakup versi AMX-10 PAC 90 yang mendukung meriam 90 mm. AMX-10P adalah kapal sepenuhnya amfibi yang didorong melalui air dengan jet air 2 jet dan kecepatan hingga 7 km per jam. Sebagai standar dilengkapi dengan baling-baling trim dan pompa lambung kapal untuk membantu proses flotasi. AMX-10P memiliki beberapa komponen transmisi dan sasis yang sama dengan AMX-10RC, mitra beradanya. Tank BMP-3F.
Dan terakhir ada BMP-3, singkatan dari Boyevaya Machinal Pekhoti atau BMP, adalah penerus dari BMP-1 dan BMP-2. Salah satu kendaraan tempur infanteri bersenjata yang paling canggih dan lengkap adalah BMP-3. Versi pertama memiliki turret yang dilengkapi dengan meriam 2A70 100mm berkecepatan terendah yang dapat menembakkan peluru konvensional atau meriam bastion anti-tank Goded 9M117. Selain itu, ada dua senapan mesin busur PKT 7,62 mm berkapasitas 2.000 butir peluru, dapat menyerang target dari jarak 5.000 hingga 6.000 meter. Meriam 2A70 memiliki jangkauan 4.000 meter dengan amunisi konvensional seperti Shell HE Frag 30 F32. Tank BMP-3F pertama kali tiba di Indonesia pada 2010 sebanyak 17 unit, kemudian pada 2013 kembali datang sebanyak 37 unit. Untuk harganya, tank BMP-3F diperkirakan harganya mirip dengan tank PT-76, yakni sekitar 800 juta rupiah. Nah, pada tahun 2019 lalu, Kementerian Pertahanan atau Kemhan Indonesia menekan kontrak pengadaan alat utama sistem pertahanan atau alutsista, yaitu tank dari Rusia untuk marinir TNI AL, senilai total 175,2 juta US dollar atau sekitar 2,5 triliun rupiah. Kontrak tersebut ditandatangani untuk pengadaan tank BMP-3F senilai 108 juta dolar dan tank angkut personel atau kendaraan tempur BT-3F senilai 67,2 juta dolar. Kontrak tersebut ditandatangani oleh Brigjen TNI Bambang Kusharto, Pelaksana Tugas atau PLT Kepala Badan Sarana Pertahanan atau Kabayanihan, dan Konstantin Lima, Soetin, dan Kirill S. Karev, Konsultan Direksi Umum JSC Rosoboronexport. Di masa mendatang, Indonesia mungkin tetap akan berkomunikasi dan bekerja sama dengan Rosoboronexport untuk bekerja sama dalam pengadaan perlengkapan militer. Sangat penting bagi Indonesia bahwa proses pengadaan barang dan jasa atau TOT harus melibatkan industri dalam negeri sebagai mitra. Nah, itulah tadi ulasan mengenai tank tempur andalan Indonesia yang bisa jadi akan dipakai suatu saat untuk kebutuhan perang. Apalagi dunia lagi tidak baik-baik saja saat ini. Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar ya.